Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang sudah tahu artinya jangan ditulis, yang belum tahu baru ditulis. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai mengarang kitab ini, kata Tuan Muslim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, dan moga-moga memberi rahmat oleh Allah, dan moga-moga memberi rahmat oleh Allah ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Muqaddimatun, adapun ini yaitu pendahuluan. Yaqulul abdul faqiru ilallahi ta'ala ibnu Abdillah ibni Yaquba as-Simladiyu, berkata oleh seorang hamba, al-faqiru, yang sangat butuh, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, yakni kepada rahmatnya Allah ta'ala. Iburok, namanya Iburok, bahasa Berber Maroko, bahasa Arabnya Mubarak, bin Abdillah bin Yaqub as-Simlali, amalahullahu bijamili lutfihi, amalahullahu, moga-moga memperlakukan, pada hamba, oleh Allah, bijamili lutfihi, dengan keindahan kelembutan Allah, wa razaqahu min kulli ilmin awfara nasibin, wa razaqahu, dan moga-moga mengkaruniakan oleh Allah, akan hamba, min kulli ilmin, dari tiap-tiap ilmu, awfara nasibin, akan paling sempurnanya bagian, wa nafa'ahu bihi fi dunyahu wa fi ukhrahu, dan moga-moga memberi manfaat oleh Allah akan hamba bihi, dengan sebab ilmu, fi dunyahu, pada dunianya hamba, wa fi ukhrahu, dan pada akhiratnya hamba, Alhamdulillah,
alladzi faddala min khalqihi al-alimina. Alhamdulillah, adapun segala puji, lillahi, yaitu tertentu bagi Allah. Adapun segala puji lillahi, yaitu tertentu bagi Allah, alladzi faddala, yang telah mengunggulkan, oleh Allah, min khalqihi, daripada makhluknya Allah, al-alimina, akan orang-orang alim, orang pintar. Wa rafa'a maqamahum ala rutbati kafatil alamina. Wa rafa'a, dan telah meninggikan oleh Allah, maqamahum, akan makomnya orang-orang alim, ala rutbati, atas pangkatnya, kafatil alamin, seluruh alam semesta, wassalatu wassalamu ala rasulihi, wassalatu, dan adapun sholawat, wassalamu, dan salam, ala rasulihi, yaitu atas rasulnya Allah, yaitu tercurah atas rasulnya Allah, afdalil mursalin, paling afdalnya para rasul, Muhammadin, namanya Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, at-tahirina, yang suci-suci. Wa ba'du, adapun sesudah itu, wa ba'du, adapun sesudah itu, fahadihi awraqun, maka adapun ini risalah, ini awraqun, yaitu beberapa lembar, yaitu lembaran-lembaran, yakni kitab. Ikhtasartuha, yang meringkas oleh aku akan lembaran itu, min kitabin, dari satu kitab, waqaftu alaihi, yang mentelaah oleh
oleh aku, yang mentelaah oleh aku, alaihi atas kitab, sammahu muallifuhu, memberi nama akan kitab, muallifuhu oleh pengarangnya, Umdatat Tolabati, dengan nama Umdatut Tolabah, pegangan para santri. Pegangan para santri. Wa ana azidu alaihi fawaida, dan adapun aku, yaitu menambahkan oleh aku, alaihi atas kitab itu, fawaida akan beberapa faedah. Beberapa faedah. Wadhalika kulluhu fi adabi ta'limil muta'allimi. Wadhalika, dan adapun yang demikian itu, kulluhu seluruhnya, fi adabi yaitu pada adab-adab, ta'limil muta'allimi mengajarkan orang yang belajar. Mengajarkan orang yang belajar, wal muallimi, dan adab-adab guru, wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa ja'altu li ziyadati alamatan wa hiya lafdhu qultu, dan menjadikan oleh aku bagi tambahanku, alamatan akan tanda, wahia, dan dia tandanya, lafdhu qultu, yaitu lafad qultu. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku dan para hadirin, petang ini kita mengkaji satu kitab yang judulnya Tamamun Nasihat, nasihat yang paripurna, nasihat yang sempurna, fi irsyadit thalabah, tentang membimbing para santri supaya sampai ke tujuan dapat ilmu yang manfaat. Karya ulama besar Maroko. Maroko itu Maghrib bahasa Arabnya. Ujung kalau dari kebun kopi 24 jam. Maraninnya naik kapalnya 24 jam, bukan jalan kaki. Dari Indonesia ke Maroko kurang lebih 24 jam. Dari Indonesia ke Arab 9 jam, 18 jam. Dari Indonesia ke Arab 9 jam, dari Arab ke Maroko 9 jam, 18 jam. Sehari semalam gitu, 18 jam lah naik pesawatnya itu. Kampungnya namanya Simlali, sekampung dengan Imam Jazuli yang ngarang kitab Dalailul
khairat. Namanya pakai nama orang Berber, bahasa Maroko Mubarak tuh Iburok, bahasa mereka. Kiai pengarangnya namanya Iburok. Iburok tuh Mubarak. Ada catatannya itu meninggalnya tahun 1058 Hijriah. Jadi kurang lebih 400 tahun yang lalu. Jadi kita ngaji kitab namanya Tamamun Nasihat. Tamamun Nasihat, karya ulama besar Maroko. Ulama besar Maroko dari Simlal, dari Maroko. Kata yai kita singkat saja. Alhamdulillah alladzi faddala min khalqihil alimin. Kata yai kita, puja-puji dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu mengunggulkan orang alim dari seluruh makhluknya Allah. Orang alim itu diutamakan oleh Allah. Unggul. Dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang menyaksikan tentang keesaan Allah, Allah sendiri. Yang dekat dengan Allah, para malaikat. Ketiganya orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Orang berilmu tinggi derajatnya, tinggi. Jadi malaikat, biar kata ibadahnya lama, Nabi Adam baru dicipta, baru Nabi Adam, tapi tetap malaikat ama Allah disuruh sujud ama Nabi, sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa malaikat disuruh sujud sama Nabi Adam? Orang alim. Jadi orang alim itu ditinggikan derajatnya. Sampai malaikat pun sujud sama Nabi Adam. Karena Nabi Adam orang punya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Orang alim. Maksudnya ya ini menyebut-nyebut ini, kitab ini isinya namanya disebut Bara'atul Istihlal di dalam ilmu balaghah. Jadi sebelum menerangkan lebih jauh, kasih kisi-kisi materi yang mau disampaikan oleh kiai kita. Jadi banyak orang yang rajin hadir ke majelis ilmu, rajin kemana majelis taklim datang, kemana pondok dia mondok, tapi ora dapat ilmu, enggak paham, enggak dapat. Begitu yang dapat gemuknya doang badannya,
begitu ilmunya enggak dapat banyak. Kedua, ada yang udah dapat ilmu, pinter. Dari hasil dia datang ke majelis-majelis ilmu, mondok kemana pondok, dia pinter akhirnya, namun tidak manfaat ilmunya. Jadi ada dua persoalan. Yang pertama, ada orang ngajinya sungguh tapi kagak paham, enggak pinter-pinter. Kedua, ada orang yang udah pinter tapi ilmunya tidak manfaat, bisanya nyalahin orang mulu, nyalahin orang begitu, nyalahin orang. Kenapa tuh berdua persoalan ini? Ada orang yang ngaji enggak pinter-pinter, ada orang yang udah pinter tapi ilmunya tidak manfaat. Dua ini jawabannya satu, gara-gara salah jalan. Metodenya salah. Pokoknya bila salah jalan, salah bakal tersesat. Nah, kitab kita ini nerangin bagaimana biar kita belajar cepet pinter. Ini kitabnya. Kedua, bagaimana kita pinter lalu ilmunya manfaat. Ini rumusnya ada di kitab ini, rumusnya. Jadi ada. Biar apa? Biar masuk pada orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, orang alim. Wong pesennya Nabi, kun aliman. Kata Nabi, kun au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kata Nabi, kun aliman, umatku, kau kudu berupaya jadi orang alim. Jadilah orang alim. Kita disuruh oleh Nabi untuk jadi orang alim. Nabi yang nyuruh untuk kita jadi orang alim. Kalau kita nggak bisa jadi orang alim, begitu kata Nabi, yang nomor duanya nggak apa-apa, muta'alliman. Ya udah, kalau nggak alim, jadilah orang yang mau ngaji, yang belajar. Itu masih dipuji sama Nabi. Kalau kita ngaji, namanya ngikutin ajaran Nabi, arahan Nabi. Nabinya nyuruh kita jadi orang alim. Kalau nggak bisa, turun orang yang belajar, rajin belajar. Apa itu muta'alim? Muta'alim tuh artinya orang yang belajar tuh kalau hadir di majelis ilmu nyatet, namanya muta'alim. Kalau hadir di majelis ilmu nyatet, namanya muta'alim. Nyatet, bawa pulpen, bawa buku. Jangan ke sawah kagak bawa cangkul. Kalau ke sawah nggak bawa cangkul, kagak dapet padi, rugi.
ngaji enggak bawa buku, ya wassalam, rugi. Begitu rugi. Kudulah bawa buku, bawa pulpen. Bawa buku, bawa pulpen. Itu namanya pangkatnya tinggi. Kalau nggak bisa jadi muta'alim, kata Nabi, wis turun nomor 3-nya nggak apa-apa. Au mustami'an, jiping, ngaji nguping, dengerin, tukang dengerin pengajian. Apa dengerin? Enggak nyatet, pakai kuping doang. Duduk di majelis, duduk dengerin, maka organisasinya namanya ngaji nguping. Punya adik jider ngaji nyen, punya saudara jidur ngaji, wong kagak nyatet, denger doang. Kalau denger nih nguah, kalau denger tunggu begitu. Denger doang. Ilmu ini nggak kuat akal kita ngerekam semuanya, kudu dibantu alat-alat. Begitu, itulah nulis. Biar kita pintar dan menulis. Oh, ini keterangannya begini. Oh, ini keterangannya begini. Kumpulin keterangan ngaji fikih sebuku fikih, keterangan ngaji tauhid sebuku tauhid. Itu mah satu buku untuk semua keterangan. Puyeng akhirnya. Puyeng, habis ngomongin wudu, ngomongin sifat basor. Karena dia tidak ngerti metode. Begitu, akhirnya jadi puyeng. Buku satu buat nulis apa aja. Begitu, ditulis. Dia tidak ngerti. Satu ngaji fikih, satu buku fikih. Majelisnya kiai mana aja ngaji apa fikih, ambil buku diktat fikih. Jadi keterangannya bakal nyambung. Omongan satu sama yang lain, enggak lompat-lompat kayak kodok. Tahu kodok? Loncat-loncat gitu, enggak paham. Jadi kalau enggak bisa kita nyatet, udah payah matanya. Tangan udah enggak bisa buat nyatet, udah payah, mata udah kurang jelas sama tulisan. Tapi kalau sama duit sih masih tangan. Jadi bagaimana? Ya udah jiping aja, ngaji ngopi, dengerin aja tuh. Mendengarkannya bagus, karena ini alat untuk dapat ilmu. 3 instrumen ilmu tuh, pengen pinter 3, dan menjadi tidak pinter juga 3 juga. Instrumen pertama kuping, dengar, asal mau dengar. Ini alat. Dari dengar, lihat. Makanya ngaji bawa buku. Kenapa? Ibadahnya banyak. Dengar juga, lihat juga. Yang ketiga, hati yang terbuka. Hati ini cepet pinter. Makanya Quran bilang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah kunci hati, yang nggak dapat kalau hatinya dikunci. Kupingnya, matanya. Jadi 3 menyebabkan orang nggak benar. Hatinya miring, kupingnya nggak dengar, matanya nggak lihat.
Maka jiping masih ada satu, yaitu dengar. Dengar kali aja sering dengar, datang di majelis sering dengar, kali aja kayak batu di gunung tuh, batu keras banget, ditetesin air, tes tes tes, lama-lama bolong. Kali aja dimasukin di kupingnya pelajaran, tes tes, lama-lama ngerti. Tuh begitu. Jadi kalau nggak bisa belajar nyatet, yang ketiga nguping. Kata Nabi, kalau nguping nggak bisa juga. Orang alim kagak, belajar nyatet juga enggak, dengerin juga enggak. Wis terakhir keempat, jangan enggak, udah mentok. Pencinta ilmu, cinta, demen ama orang ngaji, demen ama santri, demen pengen bantu, demen ama majelis taklim. Ada majelis di kampungnya, di samping rumahnya. Aduh sayang, alim kagak, mau ngaji udah gak keburu, jiping udah payah, dah ngasih aku ngapain? Saya demen aja sama orang ngaji, demen. Ini nih pintu demen. Cinta sama orang ngaji itu jalan utama. Cinta. Jadi dari cinta pengen dari cinta pengen denger, dari denger pengen dari nyatet jadi alim. Tuh rumusnya begitu. Nah, makanya kata Nabi, wala takun khomisah, jangan jadi orang kelima. Jangan nih yang lima nih, pinter kagak, ngaji enggak, nguping kagak, demen kagak. Wah celaka. Mau bagaimana hidup? Jadi surga itu diisinya sama orang alim yang ibadah, disebut orang bertakwa. Untuk bertakwa itu kudu ibadah. Untuk bertakwa kudu ibadah. Jadi surga itu isinya orang bertakwa. Untuk takwa kudu ibadah. Untuk ibadah kudu ngaji, tahu ilmunya, begitu. Singkatnya, kitab kita ini metode biar pintar. Jadi ngaji jangan sampai lama. Ngaji begitu capek. Ini kitab ini biar cepat pintar. Sebab orang pintar diunggulkan oleh Allah dibanding yang lain. Begitu. Raja hutan namanya singa, tapi singa enggak punya akal, maka raja, seluruh rajanya namanya Tarsan. Wong manusia punya akal, gitu, punya ilmu. Jadi yang punya ilmu tuh menguasai semuanya. Kita kudu melek teknologi jadi menguasai. Apa aja ilmu mau banyak dalam Islam, banyak diajari, udah belajar. Dan Allah tinggikan kedudukan orang alim dibanding seluruh di semesta. Sampai Nabi nih di Quran dibimbing sama Allah, jangan kagak suruh minta nambah. Nambah apa? Nambah duit enggak, nambah pangkat enggak. Rabbi zidni ilma, Tuhan tambahkan saya ilmu. Enggak disuruh tambahin duit, enggak disuruh tambahin pangkat, tapi tambahin ilmu. Sebab dari ilmu
bisa bakal dia menjadi orang yang hartawan, bisa menjadi orang yang jabatannya tinggi karena punya ilmu. Jadi kita kudu alim. Moga semuanya anak-anak kita ini menjadi orang alim. Ya Rabbal alamin. Jadi kitab kita ini yang namanya Tamamun Nasihah adalah kitab ringkasan. Ada kitab induknya namanya Umdatut Thalabah, kitab induk. Ama yai kita diringkas menjadi Tamamun Nasihah, biar kecil begitu, jangan tebel banget, jangan tebel banget. Semua isinya adab-adab mengaji, adab-adab mengajar. Bagaimana metode ngaji ini supaya ilmu dapat, adab kita jadi orang yang ngaji bagaimana, adab kita yang ngajar bagaimana, adab kita ama ilmu bagaimana, ama ilmu, ama kitab, ama ilmu bagaimana. Jadi ilmu itu bagi orang laki kayak perempuan. Santri itu ilmu tuh kayak cewek. Jadi enggak bakalan nempel nih ilmu kalau enggak diapelin. Jadi kudu diapelin, dideres-deres. Jadi kalau dideres-deres nanti enggak perlu dihafal, enggak perlu, jangan dihafal, capek, tapi perlu dipegang-pegang. Ini barangkali ada yang bawa helm, jaket, diberesin, kasihan. Iya, kasihan. Iya, jaket, gitu, geserin. Gak apa-apa. Iya. Nah, lihat hujan. Kita nih mondok di Gausulipan. Jangan kalah sama hujan. Hujan tuh asalnya dari laut. Hujan itu asalnya dari laut. Dari laut, belajar IPA enggak ini? Nah, dari laut naik ke atas, turun jadi hujan. Nah, kita jangan kalah sama hujan santri, enggak boleh. Nah, itu hujan dari laut. Laut itu asin. Laut itu airnya asin, naik ke atas, turun jadi awan. Air laut itu asin, naik ke atas, diem, turun jadi tuh. Kita begitu. Tadinya di rumah perilaku kita asin, jahilin mulu sama adiknya, begitu. Naik ke lantai 4, mondok. Nah, turun kalau nanti keluar, jangan asin, kudu tawar menyejukkan. Amin ya Rabbal alamin. Air hujan. Kita jangan kalah mau hujan. Hujan begitu asin, naik ke atas, turun jadi tawar. Kita mondok dari rumah naik
harus ada berubah kayak air hujan. Tuh, jadi bagus hujan. Air laut butek, tahu butek nggak? Apa tuh? Keruh. Naik ke atas, turun jadi benih. Yang tadinya kita otaknya butek, naik mondok. Nah, turun, kudu jadi benih, nyenengin ayah bunda. Amin ya robbal alamin. Menjadi qurratu a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi qurratu a'yun, jadi mimpin yang takwa. Ini hasil ilmu, metodenya ada di kitab kita. Bagaimana biar kita dapetin ilmu dengan gampang? Jangan banyak dihafal, capek. Enggak usah, tapi banyak dipegang. Enggak usah dihafal, tapi dipegang. Nih, ada enggak yang dulunya ngapalin duitnya kayak gini 100.000 nih, kayak gini 50.000, kayak gini 20.000 nih, yang ini 5.000. Pernah ngapal enggak? Tapi apal enggak? Apal banget. Enggak ngapal tapi apa? Kenapa? Sering dipegang. Kitab begitu, pegang aja, jangan dihafal, baca aja, diulang-ulang. Al-kalamu walaful murakkabul mufidu bil wadih. Ulang lagi sampai 1000 kali, ntar juga nempel. Begitu diulang-ulang, kayak nonton bola. Ini Ronaldo, ini Messi. Emang hafal? Kagak, dia nonton mulu. Begitu. Karena saya nonton apa? Begitu. Sampai main HP aja di kantong tuh. Kalau bapaknya sholat bunyi, mencetnya tahu walaupun kagak lihat. Sering megang pas bunyi, lagi sholat bunyi. Mananya lagunya takbir dong, takbir Mbak Surit. Begitu, mencetnya tahu. Kenapa? Sering megang. Maka kitab itu Quran dipegang aja, sering aja, lama-lama jadi apa? Begitu lama-lama. Jadi jangan dipaksa, capek otaknya. Baca aja ulang-ulang, lihat sampai 10 kali, 15 kali, biar begitu. Karena dengan kita ngelihat, ngerekam, masuk di otak, apa aja masuk. Nah, ini metode namanya. Kitab ini nanti akan ngajarin kiat-kiat biar kita mondok berhasil. Kitab ini akan mengajarkan bagaimana kita niat mondoknya, bagaimana belajarnya, apa yang harus dipelajari dulu, kudu belajar apa dulu. Ini nanti ada bagaimana caranya supaya mudah jalan rezekinya di ujung tuh. Begitu, supaya jangan bingung jalan rezeki. Ada zikir-zikir biar mudah jalan rezeki. Karena kalau mondok kudu beli kitab, doain ayah bundanya biar berkah, biar gampang rezekinya. Ini penting. Orang mondok itu manfaatnya besar, dan ini kitab menerangkan tentang itu. Namanya Tamamun Nasihat yang paripurna. Jadi biar kita pintar, biar kita tahu
cara cepatnya biar kita cepat. Ini namanya metode belajar cepat. Diajarin nanti sama yai kita biar kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, namanya kita melek. Kalau nggak punya ilmu, namanya kita buta. Orang buta tuh disasari nurut aja. Dibilang ini bidah, ya jadi bidah. Entar lagi dibilang ini sunnah, jadi sunnah. Berubah mulu. Karena kita nggak ada ilmu. Ada ilmu tuh mantap. Ada ilmu. Inilah kitabnya. Karena kata yai kita, ini kitab lembaran-lembaran yang saya ringkas dari satu kitab yang saya telaah, yang diberi nama oleh penyusunnya dengan nama Umdatul Thalabah. Namanya Umdatul Thalabah, pegangan para santri supaya belajarnya berhasil. Ini kitab, tapi ini masih pembukaan, jadi belum. Kalau namanya disebut Indrayat, jadi nanti kalau udah panas, besok pasal pertama, apa yang harus dipasang di hati orang yang pengen pintar. Nanti bakal dibilangin sama yai adab-adabnya, singkatnya bagaimana kita belajar biar dapat ilmu. Sesudah dapat ilmu, bagaimana ilmu kita bermanfaat. Maka harus lurus belajarnya, harus lurus niatnya, dan harus mengikuti bimbingan orang-orang soleh. Tempo dulu bagaimana cara belajar biar berhasil. Ini adalah kitabnya dengan nama Tamamul Nasihat. Kitab inilah yang bermanfaat. Kita baca Fatihah. Moga-moga nih anak-anak kita semuanya menjadi orang alim, belajarnya mudah, cepat dapetin ilmu, ayah bundanya diberi rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, untuk mendidiknya sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Mustajab waktu turun hujan. Begitu doa, ayo sama-sama yang kencang bacanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah itu ada ya, saya baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu
أصلح لنا